Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Uncanny Counter. Film ini tayang pada tahun 2020. Sebelum kalian menonton video yang satu ini, jika kalian tidak keberatan, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga tengah dalam perjalanan pulang. Si anak yang bernama Somon dijemput oleh kedua orang tuanya dari rumah neneknya. Orang tua Somon yang bekerja sebagai detektif kepolisian, mereka jarang memiliki waktu bersama dengan Somon. Oleh sebab itulah, untuk permintaan maaf, kedua orang tuanya berjanji akan mengajak Somon berlibur di akhir pekan. 저도 꼭 참석하겠습니다. Di tengah perjalanan, ayah Somon mendapatkan telepon dari salah satu rekannya yang memintanya untuk berhati-hati, dan tiba-tiba sebuah truk melaju kencang dan menabrak mobil keluarga Somon. Dalam kecelakaan itu, kedua orang tua Somon langsung dinyatakan tewas dan Somon harus menerima kenyataan kalau kakinya tidak bisa berjalan lagi dengan normal. Sepertinya kecelakaan itu telah direncanakan oleh seseorang. Buktinya, dari dalam truk keluar dua orang yang memastikan kalau kedua orang tua Somon sudah benar-benar meninggal. Selain itu, rekan ayah Somon menelpon sebelumnya juga dikabarkan meninggal setelah terjatuh dari atap gedung. Sepertinya semua itu berkaitan dengan pekerjaan orang tua Somon sebagai seorang detektif. Kemungkinan besar ada seseorang yang tidak ingin kejahatannya terungkap. Bahkan pihak kepolisian yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut menyatakan kalau kematiannya murni karena kecelakaan. 7 tahun kemudian, Somon sudah remaja yang saat ini tinggal bersama nenek dan kakeknya. Sejak kematian kedua orang tuanya, neneknya mulai pikun karena faktor usia. Namun Somon tidak pernah mengeluh dan tetap menjalani kehidupannya dengan normal. Somon memiliki dua orang sahabat yang selalu menemani dan mendukungnya. Mereka adalah Wong Min dan Juyeon. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sebuah kelompok yang bertugas sebagai pemburu roh jahat yang disebut counter. Anggotanya adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan kekuatan khusus dari malaikat. Mereka juga memiliki kekuatan 3 kali lipat lebih kuat dari manusia normal. Para anggota counter itu adalah Mota, Hana, dan Cho. Awalnya mereka semua adalah manusia normal, namun mereka terpilih sebagai counter saat sedang dalam keadaan koma. Saat mereka sudah tidak memiliki harapan hidup, malaikat memilih mereka sebagai counter dengan imbalan akan dihidupkan kembali. Lalu kita diperlihatkan saat mereka sedang menjalankan tugas untuk menangkap seorang roh jahat. Roh jahat biasanya merasuki tubuh manusia dan menuntun mereka untuk melakukan kejahatan. Semakin banyak manusia yang dibunuh oleh roh jahat tersebut, maka level kemampuan roh itu semakin meningkat. Oleh sebab itulah, sebagai counter mereka juga harus memiliki kemampuan bertarung yang baik agar bisa menangkap roh jahat tersebut. Roh jahat yang saat ini mereka kejar adalah roh jahat level 3, yang berarti roh jahat yang cukup kuat. Oleh sebab itulah, para counter harus bekerja sama untuk bisa menangkapnya. Salah satu hal yang bisa membantu para counter adalah dengan bantuan wilayah khusus yang ditandai dengan cahaya seperti pelangi. Di dalam wilayah tersebut, para counter bisa meningkatkan kekuatan mereka berkali-kali lipat. Oleh sebab itulah, mereka biasanya akan memancing para roh jahat untuk memasuki wilayah tersebut agar nantinya mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Terlihat salah satu counter yang bernama Choi sudah menunggu roh jahat itu di dalam wilayah khusus.
Di sana, ia pun bertarung melawan roh jahat level 3. Namun sayangnya, cahaya wilayah mereka semakin menghilang, sehingga Choi berhasil dikalahkan oleh roh jahat dan jiwanya dihisap oleh roh tersebut. Setelah itu, malaikat yang berada di dalam tubuh Choi juga keluar mencari inang yang baru. Malaikat yang bernama Weekend itu pun tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Somon. Somon yang saat itu sedang bersama kedua temannya tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh masuk ke dalam tubuhnya. Pada malam harinya, Somon bermimpi didatangi oleh seorang wanita. Di mimpinya itu terasa sangat nyata, sampai Somon tidak bisa membedakan apakah itu nyata atau hanya mimpi. Keesokan harinya, Somon melihat bintik-bintik hitam di jari tangannya, dan ia berusaha keras menghilangkan bintik-bintik itu. Namun tetap tidak bisa, bahkan beberapa alat yang ia gunakan untuk menghilangkan bintik-bintik tersebut malah patah. Saat di sekolah, terlihat Wong Ming sedang dibully oleh beberapa siswa. Hal itu sebenarnya sudah biasa, namun Wong Min memilih untuk tidak memberitahu Somon dan Joyeon karena dia tidak ingin mereka terluka. Somon dan Joyeon yang tahu akan hal itu tidak terima, lantas mencoba membantu Wong Min dengan melapor pada guru. Hal itu pun membuat salah satu pembuli yang bernama Shin merasa kesal karena ada siswa yang berani melawannya. 다음에 보자. 너 재밌다. Meskipun sudah dilaporkan pada guru, Shin dan teman-temannya tidak pernah mendapatkan hukuman karena Shin adalah putra wali kota di sana. Akibat kejadian itu, Shin dan teman-temannya pun menunggu Somon sepulang sekolah untuk membalas dendam. Dengan kondisinya itu, Somon tentu saja tidak bisa melawan Shin dan teman-temannya. Ia pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh mereka. 가만히 있어. 안 그래도 살기 못 같을 텐데 솔직히. Tiba-tiba salah satu konter bernama Hana datang dan membantu Somon. Ia pun memberikan sedikit pelajaran pada anak-anak nakal tersebut. Di sana Hana diminta untuk menjemput konter pengganti Choi. Oleh sebab itulah Hana mengajak Somon ke markas mereka. 국수집 지금 저 어디로 데려? Markas para konter ternyata adalah sebuah akademi yang sangat terkenal. Di sana, Chu dan Motak menyambut Somon dan menjelaskan semuanya. Somon yang mendengar hal itu masih tidak bisa mempercayai semuanya. Namun, Chu mencoba meyakinkan Somon dan berkata kalau mereka membutuhkan keputusan Somon secepatnya. Bagaimanapun juga, posisi Choi yang kosong sangat menyulitkan para konter, jadi mereka pun membutuhkan anggota lain secepatnya. Tak disangka, Somon ternyata menolak posisi tersebut. Ia merasa pekerjaannya sebagai konter sangatlah beresiko. Jika ia mati, maka tidak akan ada yang bisa menjaga nenek dan kakeknya nanti. 두 분한테 그런 고통을 다신 드리고. Namun, para konter lain meminta Somon untuk mempertimbangkannya dan memberikan Somon waktu untuk memikirkan keputusannya. 그래. 안녕히 계세요. Setelah pertemuan itu, Somon mendapatkan telepon dari Shin yang mengatakan kalau Wong Min sekarang sedang disekap di lapangan sekolah. Jadi, kalau Somon ingin menyelamatkannya, maka ia harus segera datang ke sana. Sesampainya di sana, Somon kembali dihajar oleh Shin dan teman-temannya. Namun anehnya, Somon sempat bisa menahan pukulan dari Shin. Mungkin itu adalah salah satu kekuatan yang ia dapat dari Weekend. Namun karena belum terbiasa dengan kekuatannya itu, jadi dia belum bisa mengontrolnya. Tak lama kemudian, anggota konter yang lain datang membantu Somon. Ternyata kekuatan sensorik yang dimiliki Hana membuat mampu melihat keberadaan roh jahat sekaligus anggota konter yang lain dengan jarak yang cukup jauh. Chu sendiri mampu menyembuhkan luka seseorang dan Motak adalah anggota konter yang paling ahli dalam bertarung.
Setelah kejadian itu, Somon dibawa kembali ke markas untuk diobati. Saat terbangun, Somon merasakan sesuatu yang berbeda dari kakinya. Tak disangka, ternyata Ju telah menyembuhkan kaki Somon yang selama ini terluka. Hal itu pun tentu saja membuat Somon sangat bahagia dan berterima kasih kepada Ju. Setelah itu, Hana tiba-tiba merasakan roh jahat level 1 di sekitar mereka. Oleh sebab itulah mereka mulai bergerak. 같이 가자. 정리하고 저 소문이 데려다 줘. Somon yang berada di sana juga akhirnya ikut dengan mereka. Operasi ini adalah pengalaman pertama untuk Somon sebagai counter. Sesampainya di lokasi, Somon berhasil menemukan roh jahat tersebut. Ia pun langsung mengabari anggota counter yang lain agar datang ke sana. Berkat keberanian dan kekuatannya, Somon akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak yang hampir saja meninggal. 네가 살린 거다. Para anggota counter yang lain merasa sangat bangga pada Somon. Sebelum pulang, mereka memberikan seragam counter pada Somon dan memintanya untuk datang ke taman besok pagi jika ia benar-benar ingin menjadi seorang counter. 그래 딱 하루 기억 싹 지우고 우리 사이 없던. Pada malam harinya, Somon kembali bertemu dengan Weekend. Di dalam mimpinya, ia pun membuat kesepakatan dengan Weekend, di mana kalau ia bergabung dengan counter dan berhasil menjalankan tugasnya, maka Weekend harus memberikan kesempatan agar Somon bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Weekend pun menyetujui hal itu. Akhirnya Somon membulatkan tekadnya dan bergabung menjadi seorang counter. 꼭 해야 할 말이 있어. Keesokan harinya, sesuai perjanjian, Somon datang ke taman dengan menggunakan seragam counter untuk menunjukkan kalau ia bersedia menjadi counter. Di sana, Somon harus menjalani beberapa tes dan pelatihan agar ia bisa memaksimalkan kekuatannya sekaligus mengontrol kekuatan tersebut. Selain itu, dengan kemampuannya saat ini, ia juga bisa melindungi teman-temannya dari para pembuli. Hal itu pun membuat teman-temannya terkejut karena selama ini Somon bukanlah seseorang yang suka melawan, apalagi lawannya adalah Shin. Karena hal itu, Shin dan teman-temannya pun menjadi takut melawan Somon, sehingga murid-murid lain merasa aman dari para pembuli. 괜찮아. 대단하다. Sepulangnya sekolah, Somon mendapatkan panggilan dari Hana untuk menangkap seorang roh jahat. Ia dan anggota yang lain pun pergi ke sebuah pabrik. Hana merasakan kalau roh jahat itu berada di sekitar tempat tersebut. Karena tempatnya cukup besar, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian, Somon menemukan roh jahat bersama dengan lelaki dan gadis yang terluka cukup parah. Lalu Somon pun mencoba menghajar roh jahat tersebut. Namun ternyata ia gagal. Roh jahat itu pun kabur membawa gadis tersebut. 괜찮아. 정신 대기하고 있으라고 했잖아, 그러니까. Somon kemudian mengabari anggota yang lain untuk membantunya. Lalu Motak dan Somon bekerja sama untuk mengalahkan roh jahat itu, di mana Motak bertugas menahan beton yang akan menimpa gadis tersebut, sementara Somon mengalahkan roh jahat tersebut. Tak disangka saat memegang tubuh roh jahat itu, Somon bisa melihat kilas balik dari orang-orang yang dibunuh oleh roh jahat tersebut. Setelah melihat orang-orang yang dibunuh oleh roh tersebut, Somon pun sangat marah dan kemarahannya membuat Somon tak bisa mengontrol kekuatannya dan hampir saja membunuh roh tersebut. Untungnya anggota counter yang lain segera menyadarkan Somon agar tidak membunuh siapapun. Setelah itu, Somon pun diminta untuk mensucikan roh jahat itu agar ia hancur dan menghilang dari tubuh inangnya. Rupanya setelah disucikan, roh jahat akan kembali ke neraka. Sementara roh orang-orang yang dibunuh akan dituntun ke tempat yang lebih baik. 두 분은
Setelah itu, mereka pun memanggil polisi untuk menghukum lelaki pembunuh itu. Bagaimanapun juga, pembunuhan yang dilakukan bukan semata-mata karena kesalahan roh jahat, tapi memang dari hasrat manusia juga. Oleh sebab itulah, lelaki itu juga harus dihukum. Saat melihat penangkapan itu, Somon lantas teringat pada kedua orang tuanya yang juga bekerja di kepolisian. Somon yang menyebutkan nama ayahnya, Motak merasa tak asing dengan nama itu. Karena ternyata saat ia terbangun dari koma dahulu, ia menemukan kartu nama ayah Somon dari dalam sakunya. Namun Motak tidak membahas hal itu pada Somon karena sebenarnya ia juga tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Keesokan harinya di sekolah, Wong Min dan Joyeon meminta penjelasan tentang kaki Somon dan kemampuan bela dirinya yang tiba-tiba ia miliki. Tentu saja Somon tidak bisa berterus terang karena tidak ingin melanggar perjanjian counter. Namun ia meminta kedua sahabatnya untuk menyembunyikan kesembuhannya dan mengatakan kalau semua ini hanyalah mukjizat. Sementara di markas konter kedatangan seseorang. Ia adalah Jangmu, seorang konter pertama yang bertanggung jawab mengawasi dan membiayai para konter. Jangmu datang ke markas untuk menyambut anggota baru. Setelah mengetahui sesuatu tentang orang tua Somon, Motak menjadi tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dari kasus ini, ia juga akan menemukan siapa orang yang mencoba membunuhnya dan apa hubungannya dengan orang tua Somon. Di kantor polisi, Motak bertemu dengan seorang polisi bernama Joyong yang memimpin penyidikan pada kasus kematiannya dan orang tua Somon. Di hari yang sama, Motak dikabarkan meninggal dunia setelah bunuh diri dari atap gedung. Motak yang mendengar hal itu tentu saja tidak mempercayainya. Bagaimana bisa seorang yang bunuh diri meninggalkan beberapa luka tusukan di perutnya? Hal ini menunjukkan kalau pihak kepolisian terkesan seperti menutupi sesuatu tentang kasus tersebut. 단순 교통사고 새끼가 자살한 건 맞아? Malam harinya, Somon laki-laki mendapatkan telepon dari Shin. Ia meminta Somon untuk datang jika tak ingin kedua sahabatnya dibunuh. Ia juga menunjukkan kondisi Wong Min dan Joyeon yang telah terluka parah akibat dikeroyok oleh Shin dan teman-temannya. Oleh sebab itu, Somon langsung bergegas menyelamatkan kedua temannya. Sesampainya di sana, Somon disambut oleh begitu banyak orang yang siap melawannya. Namun kali ini Somon sudah diliputi perasaan marah. Jadi dia sama sekali tidak mempedulikan apapun dan akan membalas dendam yang telah menghajar kedua temannya. Di tengah pertarungan itu, wilayah khusus tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu dan membuat kekuatan Somon bertambah berkali-kali lipat. Para anggota konter yang menyadari hal itu langsung bergegas menyusul ke sana. Beruntung mereka datang di saat yang tepat, jadi Somon berhasil dihentikan sebelum membunuh seseorang. Hal ini tentu saja akan menjadi perdebatan di kalangan malaikat karena seseorang konter tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk melawan manusia, apalagi untuk balas dendam. Lalu mobil polisi datang ke arah mereka. Hana dan yang lainnya langsung mengajak Somon untuk kabur bersama. Namun Somon memilih untuk tidak kabur dan menerima konsekuensi atas perbuatannya. 그러지 마세요. 처벌받을게요. Akhirnya Somon pun dibawa ke kantor polisi bersama dengan anak-anak yang lain. Karena saat itu hanya ia yang tidak terluka, jadi polisi pun menyimpulkan bahwa ia adalah pelakunya. Ditambah lagi orang tua anak-anak berandalan itu adalah orang kaya yang memiliki power. Jadi mereka tentu saja tidak akan membiarkan Somon bebas begitu saja. Namun untungnya Jangmu datang dan mengaku sebagai walinya. Jangmu yang juga memiliki power besar berhasil membungkam semua orang tua di sana dan membebaskan Somon. 정의로운 스토리인기라. 진심으로 서로 사과. Di
Di sisi lain, para malaikat mengadakan rapat tentang apa yang telah dilakukan Somun. Seorang malaikat bernama Randan merasa perbuatan Somun sudah melanggar perjanjian sebagai counter. Oleh sebab itulah ia merasa Somun harus dikeluarkan dari keanggotaan. Namun, anggota counter yang lain datang membantu Somun dan mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan kedua temannya, membuat Randan dan malaikat lain sepakat untuk memberikan kesempatan pada Somun agar ia bisa menjadi counter yang lebih baik. 그때까지 지켜줘야지. Setelah itu, Motak memberitahu Ju dan Hana tentang kematian orang tua Somun yang berkaitan dengannya. Apalagi kematian ini dinilai sangatlah janggal dan perlu diselidiki lebih lanjut. Hana yang mendengar hal itu menambahkan kalau ia sempat melihat kenangan Somun yang menunjukkan kalau kedua orang tuanya memang dibunuh oleh seseorang, dan sama halnya untuk Motak. Oleh sebab itulah Motak meminta mereka semua untuk tidak memberitahukan hal ini pada Somun sampai ia benar-benar bisa membuktikannya. 인생들을 뿌리까지 흔들어 놓고. Untuk part 1 cukup sampai di sini dulu ya. Tunggu part selanjutnya. Sampai jumpa.